jangan kata iblis, jangan kata Allah, jangan. Hapuskan semua istilah Al-Quran. Baru Anda bebas kemudian melancarkan aksi untuk memurtadkan orang. Dengan cara Anda tampil dengan kekristenan yang asli. Jangan berpura-pura tampil seperti Islam. Jangan. Itu baru dibilang beragama sehat. Jangan seperti serigala, bang. Serigala nyamar domba. Jangan. Cukuplah kalian nyamar-nyamar seperti Yahudi. Jangan nyamar-nyamar seperti Islam juga dong. Memalukan itu namanya. Silakan. Jadi begini bang, ya yang pertama, Ya. nah kitab perjanjian baru itu ditulis oleh orang-orang Kristen, sehingga tidak mungkinlah isi dari kitab perjanjian baru itu muaranya akhirnya dikatakan seperti apa yang sering dengung-dengungkan itu, yaitu Kristen sesat, Kristen dari iblis, itu yang percaya yang Itu tertulis di Bible. nah itulah kan Itu yang ada di Bible. Itu yang tertulis. bentar bang, tadi apa ngomong saya dengarkan dulu. Anda tidak paham Bible. Anda akui tadi, saya lebih paham daripada Anda. Wajar Anda jadi Kristen. Anda akui. Memahami dulu. Tapi cara memahami dulu saya tidak seperti Anda paham? bang. Ya udah, kita bahas kalau begitu. Kita bahas. Jangan dulu. Kita bahas kalau Anda paham. Jangan. Oh, jangan dulu. Jangan Maksudnya Anda ingin menghentikan saya supaya aksi pemurtadan itu lancar gitu maksudnya? Saya tidak menghentikan, cuma saya secara pribadi halo? Ini kok ada pelanggaran? Abang ini kok ada pelanggaran? Kenapa ya? Tidak tahu ya. Saya bicara baik-baik kok. Ada pelanggaran, Abang. Oh, Dari TikTok. oh gitu kan ya. Kan masalahnya begini loh bang. Silakan dilanjut. Ya, kitab perjanjian baru itu penulisnya orang-orang Kristen. Kok akhirnya abang sendiri ya melakukan suatu penafsiran menurut porsi abang, pola pikir abang yang Islam. Kok endingnya itu loh, kok memojokkan Kristen? Jadi kalau asal usulnya dari penulis Kristen yang tidak mungkin dulu bang. Logikanya begini bang ya. Abang punya klub namanya ini APII, ketuanya Bang Rumah. Kemudian abang menulis sebuah, ini analogi bang ya, menulis sebuah biografi ya, seorang tokoh tertentu yang dikagumi dari timnya abang ini. Mungkinkah tokoh yang ditulis itu loh, ya, yang isinya akhirnya memusuhi penulisnya gitu loh? Kan tidak mungkin bang, gitu loh. Cuma juga di dalam kekesanan kami, penulis kitab perjanjian baru adalah orang-orang Kristen. Kan tidak mungkin nanti isinya itu melawan Kristen, memojokkan Kristen. Ini logika waras bang ya. Tapi abang terserah kalau abang memaksakan penafsiran seperti itu monggo. Tapi intinya bang, orang Kristen dalam memahami kitab kami tidak perlu diatur, diukur oleh Bang Juma. Tidak bisa bang. Bang Juma kan orang luar bang, di luar sistem kami bang, di luar keluarga kami bang, gitu loh. Silakan abang ya untuk menafsirkan menurut kehendaknya abang sendiri. Silakan tuh abang berjasa, nggak melarang kok. Tapi kesimpulannya seperti itu bang. Ya, sehingga begini bang, mohon maaf sebelumnya. Kesimpulannya abang ini yang pertama bang ya, bahwa ketika abang membicarakan kitab kami, ayat kami, ajaran kami, itu kesimpulannya adalah abang memutarbalikkan kebenaran kami. Ya, yang pertama. Yang kedua, UUD bang, UUD pasal 1, yaitu ujung-ujungnya dosa. Yang ketiga, UUD pasal 2, yaitu ujung-ujungnya duit. Melalui Komal ini, abang banyak pengikut, abang banyak penonton, UUD ujung-ujungnya duit. Itu aja bang ya. Saya ingin mendasari saja tentang asal-usul kitab yang abang sering comot-comot ayat itu. Saya tidak mau membahas isi ayat dulu bang. Nanti kita lanjut di tempat yang lain di waktu yang lain bang ya. Terima kasih bang. Saya tanggapi ya. Ini saya akhiri sampai ke sini ya. Oke, saya akhiri bang. Takut ya. Mau kabur ya. Ujung-ujungnya
satu sasaran tembak untuk dimurtadkan. Nggak boleh bahas Bible katanya. Jelas-jelas tahun kemarin saya didatangi misionaris, dibagikan baju kaos ajakan menjadi Kristen. Oke? Ajakan menjadi Kristen. Lalu saya berbicara terkait dengan data-data. Beritakanlah Injil, beritakanlah Bible. Anda beritakan kepada saya, entah itu melalui baju kaos. Lalu saya nggak boleh ngomong gitu. Saya cuma mau terima aja gitu. Oh, tunggu dulu. Itu sama halnya Anda ingin memaksa orang Yahudi menjadi Kristen. Ujung-ujungnya dusta. Saya salah mentafsirkan. Saya dusta katanya. Kitabnya Yahudi diambil oleh agama Anda dalam bentuk terjemahan yang lebih tahu tentang kitab Tanakh Anda atau Yahudi. Yahudi. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi, kemudian ahli kitab berkumpul untuk melakukan kemudian satu keadaan di mana Yesus harus dibunuh. Sampai mereka harus membuat nubuat. Maka Kayafas tahun itu juga sebagai imam kepala membuat nubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Mereka tidak mengatakan nubuat Yesus ada di dalam kitab Mazmur. Nubuat Yesus ada di dalam Yesaya 53. Ada di dalam kitab Daniel. Mari kita bunuh Yesus. Karena ada nubuatannya. Dan Yesus mengatakan, yes, ayo bunuh aku karena sudah ada nubuat. Itu gak ada. Tapi seketika kalian yang bukan punya kitab, kalian menterjemahkan, mentafsirkan, menganalogikan, mencocokologikan. Yesus harus mati karena sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Kok Anda yang bisa mengantarkan ilmu itu terkait kitabnya orang Yahudi? Saya tidak boleh terhadap kitab Anda. Matamu suwe. Kamu boleh mentafsirkan kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Di kitab kalian berubah menjadi Tuhan, menjadi manusia. Kalian bebas mentafsirkan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi, dengan pola keagamaanmu. Saya nggak boleh. Padahal saya belajar Bible. Padahal saya adalah sasaran pemurtadan. Nggak boleh. Ujung-ujungnya dusta. Siapa yang dusta? Dalam kelicikanku, dalam dustaku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Siapa itu? Jawab. Ujung-ujungnya duit.